Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Au kama qala wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Alhamdulillah, pagi yang penuh dengan kebahagiaan, keberkahan. Allah hadirkan hamba-hamba calon penghuni surga, bidadari-bidadari yang wajahnya mempesona, yang akan diantarkan menemani suaminya nanti, bidadara-bidadara yang ganteng penuh pesona seperti saya. Contohnya, semoga semua doa kita dikabul Allah, dan pagi yang mulia ini kita sehat, bahagia, sejahtera, berkah, kaya, sukses, husnul khotimah, masuk surga. Aminnya kurang semangat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ingat ya Bu, perkataan itu dan semua ucapan itu langsung ke langit. Karena itu jangan malas mengaminkan doa. Saya doakan semoga Ibu sehat, bahagia, kaya raya, sukses, berkah, husnul khotimah, masuk jannah. Ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul Muhammad. Semoga kita semua diakui umatnya dan masuk surga bersama-sama. Percaya enggak kita masuk surga bersama-sama? Yang jawab percaya akan masuk bersama, kalau yang diam aja enggak. Percaya apa enggak masuk bersama? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Awalnya kurang semangat. Tunjukkan bahwa ibu itu senang dan semangat. Yo. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah mengantarkan kepada orang-orang yang bertakwa masuk surga secara rombongan, bersama-sama, antara aku dan kamu, kamu semuanya. Alhamdulillah wa syukru. Kalau saya mau asik jempol ke atas bilang jos, asik. Mana suaranya? Yuk semangat, asik. Mantap. Yang Allah muliakan Ibunda Ketua Majelis Taklim Raudhatul Jannah beserta seluruh pengurus, pembinanya, penasehatnya, pendonasinya, dan semua ketua-ketua Majelis Taklim di sekitar Melati Mas yang saya doakan semoga bahagia. Dan semua jamaah yang Allah muliakan. Apa kabar Bunda semuanya? Bahagia hari ini? Bilang alhamdulillah. Bahagia hari ini? Senang? Duit banyak? Katakan alhamdulillah, karena itu doa terbaik.
Khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Gimana Bu? Alhamdulillah. Duit? Alhamdulillah. Makan? Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Maka namanya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur atas semua keadaan. Itu apa ya? Waktu tampil udah tadi kan nak? Ya. Ada ayah. Alhamdulillah ayah-ayah yang memuliakan calon-calon surga insyaallah. Amin. Bu, saya mau bikin kata-kata. Mau dengar apa enggak? Nanti bilang cia gitu ya. Generasi kemarin bilang begini Bu. Biar silaturahmi enggak putus, boleh enggak pinjam 100? Belum. Buat apa minjem 100 kalau hubungan kita nggak serius? Iya. Tetaplah menjadi pribadi yang bahagia meskipun suami sudah ke alam baka. Berarti janda ya? Bilang iya gitu dong. Tetap semangat berjuang meskipun belum ada ayang. Masih janda soalnya. Dan bagi ibu kesini yang penting cari ilmu, betul nggak? Lebih baik cari ilmu, saya memberi ilmu daripada ketemu kamu. Daripada menuntut kamu, lebih baik menuntut ilmu. Keren, udah pinter. Kalau punya ilmu bisa apa-apa. Kalau nggak ketemu kamu nggak apa-apa. Kalau punya ilmu hidup maju. Tapi kalau nggak punya ilmu hidup menjadi jemu. Gitu dong. Hidup menjadi jemu. Kalau nggak punya ilmu rugi. Tapi kalau nggak ketemu kamu, aku cari lagi. Alhamdulillah sudah mulai senang. Kenapa kok disenangkan dulu? Ternyata orang yang senang itu pertama muncullah yang namanya hormon serotonin, melatonin, endorfin. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Nanti kalau sampai bahagia, senang, happy, muncul hormon yang paling keren namanya human growth hormone. Apa tuh? Coba ucapkan. Ya. Namanya hormon pertumbuhan. Jadi ibu awet muda, senang terus, otot-ototnya enggak kendor, pipinya mantep, pokoknya tangannya keren dan semangat hidup sehingga suami senang terus. Alhamdulillah. Maka buatlah happy. Kalau sudah happy, materi apa aja gampang masuk. Oke? Sekarang saya masuk materi. Bila ingin melihat ikan, beningkan dulu airnya. Bila ingin bertemu Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sama-sama. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli. Sambil senyum bayangkan kita berhadapan dengan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bila ingin mendapat syafaat dari baginda, basahi dulu bibirnya dengan salawat. Bila ingin mendapat syafaat dari baginda, basahi dulu bibirnya dengan salawat. Allahumma salli
Ayo. Ala Muhammadin ya Rabbi salli salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli salli alaihi wasallim. Alhamdulillah. Udah seneng belum? Oke, sekarang tengok kiri kanan, salaman kiri kanan. Apa kabar Bu? Jawab yang sebelahnya. Masya Allah. Itu namanya adalah atmosfer yang ibu tularkan dengan baik. Kenapa? Dengan senyum sambil menyapa. Jangan lupa setiap pagi sebanyak sapa orang ucapkan salam. Ibu mendapatkan salam dari Allah. Siapa orang yang menyayangi semesta, pemilik semesta menyayangi kita. Siapa menyayangi orang yang di muka bumi, Allah akan menyayangi orang itu. Yang langit, penduduk langit juga menyayangi kita. Alhamdulillah, sayangi siapapun, maafkan dia, ajak dia bahagia. Siap? Mana suaranya? Siap? Mantap. Sekarang ngomong bisa. Saya sehat insya Allah. Yakin? Bilang bisa. Saya kan menyuruh bisa doang tadi. Kita kaya, bahagia, sehat, berkah insya Allah. Yakin? Awal yang bikin? Saya saksinya, jebol ke depan bilang ya. Kiri bilang ya. Dua-duanya ya. Coba, saya saksinya. Enggak punya tangan ya. Senangkan saya, Allah akan senangkan ibu. Saksinya saya. Enggak punya tangan ya. Ya, ulangi ya. Berarti harus fokus, lihat ustadznya. Jangan tengok handphone, jangan lihat apapun. Kue lupakan. Saya dikasih nggak saya makan. Saya nggak tahu nih rezekinya siapa. Saya pulang nggak tahu nih sampai ke siapa, nggak mungkin ini bisa ke saya kalau nggak diantar ke mobil. Yuk. Saya sehat, saya hebat, saya kuat, saya kaya, saya berkah insya Allah. Yakin? Allah yang bikin? Aku saksinya. Saya bilang kan iya, kenapa jadi bisa? Memang ibu suka begitu, disuruhnya B, ngasihnya C. Udah yang semangat, bagus nih yuk. Saya bahagia, sehat, kaya, berkah insya Allah. Yakin? Allah yang bikin? Saya saksinya. Gitu dong, yang semangat saya kasih hadiah. Sini. Sini mbak, sini mbak. Alhamdulillah. Saya tanya banyak apa enggak segitu? Nah alhamdulillah cukup. Kalau disyukuri banyak. 1 juta kalau syukuri hilang sedikit. Masih ada lagi, mau nggak? Ah jangan. Mata duitan. Oke, kalau udah seneng saya masuk materi. Bismillah, Bu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah, ujungnya saya kan neken tadi. Rabbul arsyil azim. Allah. Iya, samain nadanya. Karena ini namanya VIBES, vibes. Samain. Bu, siapa yang ngasih rizki? Yang ngasih sehat? Yang ngasih bahagia? Yang ngasih saya keren? Kalau begitu kenapa masih ada orang yang iri dengki? Padahal semua yang ngasih. Jadi gimana agar gak dengki, gak hasad, gak iri sama yang lain? Syukuri apa yang ada, hidup adalah tetap jalani.
Melakukan lakukan yang terbaik, syukuri yang ada, cukupkan, maka kita akan bahagia. Kaya banyak duit nggak penting, yang penting bahagia. Yang penting bahagia. Orang yang bahagia nggak pakai syarat. Kalau Allah pegangannya beres. Kalau Allah tujuannya beres. Kalau Allah sandarannya beres. Kalau saya nyandari kursi, kursi diambil jatuh enggak? Tapi kalau bersandar kepada Allah, walaupun kursi diambil, tetap saya duduk dan berdiri dengan tegak. Walaupun suami wafat, tapi kalau ibu sandarnya Allah, tetap ibu semangat. Karena suami itu jalan, suami hanya jembatan, bukan dia tujuanku. Tujuanku Allah lewat suami. Jelas? Jelas? Ya kalau udah jelas saya cukup, ngapain terusin? Bu, ya Allah, aku happy banget liatin kamu. Di TikTok ganteng banget, putih. Kameranya. Padahal di sini saya gelap mukanya, merah. Di situ kok putih. Bu. Nabi Musa ketika zaman Fir'aun itu diperintahkan yang lahir laki-laki. Kata siapa? Fir'aun. Maka ibunda Musa tidak khawatir. Ada Allah. Maka ibu Nabi Musa pergilah ke hutan. Bikinlah sampan semacamnya gitulah ya. Terus terletakkan begitu lahir. Nangis saya. Kemudian tidak khawatir, tidak takut. Ia percaya bahwa Allah yang menolongnya. Walaupun Fir'aun membunuh semua bayi laki-laki yang lahir, karena mimpinya nanti kalau yang laki-laki itu akan melawan Fir'aun. Dan ternyata yang melawan, yang akan menjatuhkan martabatnya, datang ke istana, Allah anterin lewat istrinya Siti Asia. Saya sengaja, ternyata ibu-ibu lupa. Kalau Siti Aisyah siapa? Istrinya Nabi, istrinya Ali bin salah, Rasulullah. Ibu ngikuti baik. Mau saya kasih gak jadi tadi itu. Siti Aisyah istri Rasul, Siti Asia istrinya Fir'aun laknatullah. Kok bisa ya? Diletakkanlah kemudian ucapannya hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Diletakkanlah itu bayi masih merah di atas kayu, di atas apa bukan perahu lah pokoknya cuma gitu. Dan kok tahu itu pas istrinya Fir'aun, Siti Asia sedang mandi. Maaf ya orang dulu waktu istri raja mandi di kali. Di kali. Kayak orang mana tuh? Belah sono dikit. Sini mah alhamdulillah ya. Lewat kakus. Sekarang namanya Bu. Ada bayi. Cakep banget, wajahnya merah. Diambil sama Siti Asia. Kemudian dibawa pulang. Papa yang mulia, aku punya bayi. Bayi, laki perempuan, lanang. Ngerti batan jenengan? Apa artinya gue? Lu kok ngerti? Katanya orang Melati Mas. Ternyata wong Tegal. Lho sing ireng ki wong Tegal ki. Ketok kok. Ngomong ngene, ya orang ngono. Alhamdulillah Bu. Yang dibenci, yang disuruh dibunuh,
ternyata masuk ke dalam istana. Fir'aun berani nggak sama Siti Asyah? Nggak berani. Ternyata walaupun istri itu kecil, segede kelingking, suaminya adalah jempol, tetap aja kalah jempol. Coba sweet, kalah. Coba ibu, coba ibu. Ibu kalah menangan ini. Kenapa? Istri ini perempuan, walaupun kecil, suami segede itu kalah. Serius. Ibu kan ini kelihatan tampangnya galak-galak sama suami kan? Apalagi ini nih. Enggak galak, ibu cuma tegas. Ya Bu ya. Beda enggak galak sama tegas? Kalau tegas gimana Bun? Kalau galak ya udah cari sendiri definisinya. Saya lanjut ya. Dibawa ke istana, makan, minum, susu. Dan Asyah ngomong begini. Suamiku, 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 ini anak kita piara. Kan abang gak bisa ngasih anak sama aku. Udah kita gak jadi anak. Jangan, saya kan ngomong yang laki-laki lahir bunuh. Tapi kok kamu bawa ke sini, wibawa saya gimana? Enggak apa-apa, kita angkat jadi anak kita. Baru umur sekian bulan, baru berapa hari, bocah nangis. Semua dipanggil, yang habis melahirkan, yang maaf, asinya masih bagus, datang ke istana. Baris ibu, baris semua ibu baris. Kemudian dikasih ibu nyoh, ini gini nyoh, sing ciri nyoh, wedi nyoh. Yang paling ujung ibunya begitu baru pegang langsung diem. Kenapa Bu? Ya ternyata ibu itu punya bau khas. Apa Bu? Bau khas. Keringetnya udah menyatu sama anak. Kalau keringet suami kan bau beneran. Kalau keringet ibu sama anak, begitu tahu pegangannya, tahu keringetnya. Begitu nyoh, langsung kelemet, abis sedot kiri kanan. Bu, kenok kene aja mulih. Wah pas iki ibune yo ngaku ibune yo. Jenengan ngerti yo? Kata aku kenal iki yo. Wong kono yo. Masya Allah, udah lama saya nggak kesana. Ada apa di sana dengan diriku? Masya Allah, salam sama Mas. Ya Allah, ini ternyata orang-orang lama yang kenal ngaji sama saya sekarang balik lagi. Ternyata 20 tahun yang lalu saya belum berubah. Alhamdulillah, wa syukru. Anak saya sudah nikah 2, sudah punya cucu, sudah kakek. Alhamdulillah. Bu, ternyata kalau hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, itu ternyata Allah urus. Maka kata Ibnu Athaillah, arih nafsaka, istirahatkan dirimu. Ya Bu, istirahatkan dirimu. Ya Bu, minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Berhenti Bu, berhenti. Enggak usah ngurus urusanmu tentang hari esok yang sudah Allah urus. Karena hari esok pasti terjadi. Sedangkan kamu belum tentu sampai hari esok. Halo? Halo? Ibu nggak usah ngurus matahari terbit tiap pagi. Karena dia pasti muncul. Pertanyaannya, kita nyampe nggak besok nyambut matahari pagi? Karena kita belum tentu nyampe, maka persiapkan diri untuk nyampe pagi. Maka semuanya serahkan pada Allah. Urusan, bilang beres. Serahkan pada Allah saja urusan, kurang semangat. Suami nggak pulang-pulang, serahkan Allah. Kurang semangat. Anaknya kuliah jauh di Singapura, Malaysia, bahkan di Amerika, serahkan pada Allah. Gak usah di video call tiap hari, terganggu. Kok tahu anaknya di mana?
Iya, udah serahkan pada Allah. Karena itu kontak nyambung. Dan demi Allah, doaul walid li walatihi ka doaun nabi li ummatihi. Doanya emak yang melahirkan itu sama dengan doanya Nabi kepada umatnya. Doanya orang kepada anaknya sama dengan doanya Nabi pada umatnya. Dikabul, gak usah takut, serahkan saja. Ma, aku dawi sudah mau nikah. Jangan ngomong jangan nak, kerja dulu nak. No, nikahlah, ibu ridho. Dan itu tujuan mama. Kuliah ngapain? Setelah kuliah nikah, baru cari kerja atau ciptakan kerjaan sendiri. Ngapain? Bu, itu anak ibu yang umur 23, 24, 25 nikahin. Yang umur 32 itu karena korban kata-kata ibu dulu. Nanti nak kalau udah punya duit kamu baru nikah. Nanti kalau mama sudah ini baru nikah. Itu kata-kata manjur. Akhirnya sampai sekarang umur 35 tahun belum nikah. Kenapa? Ibu ngomongnya dulu begitu. Harusnya ibu ridho, nikahlah nak. Mana anak bawa sini? Kenalkan ibu akan ridhoi. Ma, pa, dia belum kerja. Enggak apa-apa. Karena ada kewajiban kerja. Yang penting punya pendapatan, punya duit. Enggak ada kerja di situ. Yang penting punya. Dari mana? Serahkan pada Allah urusan. Saya baru ngajak begitu masih. Duit dari mana? Ya Razzaq urzukni. Wahai Allah yang maha pemberi rizki, beri saya rizki. Maka doanya Allahumma kfini, sama-sama, bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan rizki yang halal bagiku, jauhkan yang haram, dan mampukan aku dengan rahmatmu sehingga aku tidak minta kepada selainmu. Gak ada urusan kerja. Silakan ibunda buka Al-Quran. Silakan sekarang buka surah An-Nur ayat 32. Di situ nggak ada perintah nyari duit. Ya, surah 24 ayat 32. Catat baik-baik. Ibu jangan galak, tapi ibu disiplin. Gimana? Anak-anakku kuliah sambil cari jodoh. Doa kepada Allah, tawakal. Setelah wisuda, mama ingin lihat kamu punya calon. Kenalkan sama mama dan bawa pulang. Kemudian lamar kamu. Berikutnya, bulan berikutnya nikah kamu. Kan belum kerja om, saya nggak butuh kerja, saya butuh kamu nikah sama anak saya. Tegas bu, sambil senyum, jangan molot. Kalau cowok tuh nanya begini, ditanya sama ibu, nak kapan melamar anak saya? Putusin. Kapan kamu nikah sama anak saya? Web, suruh keluar. Tapi kalau ditanya, anakku, calon mantuku, minggu depan lamar ya, siap. Calon mertua, kamu nikah bulan depannya, siap. Itu anak laki-laki beneran. Tapi kalau udah lepasin aja, berarti dia nggak siap. Sudah ketemu An-Nur 32? Tolong pegang mic, dibaca terjemahannya biar cepat. Udah ada itu mic-nya. Yang kenceng dan yang tolong difahami baik-baik. Ibu jangan anak-anak udah ada calon jodoh. Bismillah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Terjemah aja bun. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Nabi Muhammad, taat dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Dan juga orang-orang yang layak menikah. Layak menikah. Dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Bahkan hamba jika sahaya. mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Kenapa ibu takut menikahkan anak? Karena khawatir
Nanti makan apa? Yang baik. Makannya nasi. Tapi kan belum kerja. Nggak ada urusan kerja. Allah, kalau kamu khawatir miskin, Allah bikin mampu. Sini apa? Tingkatkan pertama keyakinan kepada, ulangi, tingkatkan keyakinan kepada, lalu tawakal yang tinggi total. Maka Allah akan carikan dia pekerjaan. Nggak usah nyari kerja, kerjaan datang pada dia demi Allah. Masalahnya juga khawatir nanti anak emang nganopo urung kerja, emang anak kerja mangan nopo, kerja mangan sego. Nggih mboten? Lah ngerti kok ya Ceh, wedi lho. Udahlah nikahin anak urusan harta rezeki milik. Insya Allah bisa, katakan insya Allah. Yakin? Oh yang bikin? Saya saksinya. Udah hari ini nggak takut, serahkan Allah urusan. Serahkan Allah urusan. Sekarang buka lagi ya, surah Asy-Syura ayat 20. Ya, cari Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara, beda dikit itu. Asy-Syura 20. Ibu akan melongok di situ. Tadi suruh nikahin siapa? Orang bujang, janda, ya. Suruh cari jodoh, carikan jodoh. Kemudian yang sudah pantas menikah, termasuk mbak-mbak emas masih kerja di kita, cariin jodoh dari pacaran melulu, nikahin. Kemudian yang ketiga, Allah akan bikin mampu, nggak usah takut. Asy-Syura ayat 20. Bukan Asy-Syu'ara ya, Asy-Syura. Asy-Syura artinya adalah musyawarah. Kalau Asy-Syu'ara para penyair. Udah ketemu? Coba Mama Fitri, lali aku, Sila ya. Wes gede anakmu Ibu. Wes nikah? Ya udah. Urung tak kon nikah. Iki lho. Barang siapa yang menghendaki. Udah. Yo. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Tidak mendapat ya Bunda ya. Yang ujungnya enggak dapat ya, bukan dapat ya. Oke, Bun, perhatiin baik-baik. Kalau ibu tujuannya Allah akhirat, Allah tambah. Jelas? Ulangi, ini arti letterlek. Kalau ibu tujuannya adalah akhirat, wa man kana yuritu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Siapa orang yang menghendaki kehidupan akhirat, artinya Allah tujuannya, Allah harapannya, maka nazid lahu fi harthi. Kami tambahkan baginya. Gajinya 10 juta, tapi membayar 30 juta, ada duitnya, cukup. Jadi ini Bunda yang baik, mulai hari ini tancapkan keyakinan yang kuat kepada Allah, doa tiada henti, tawakal yang sempurna, baru ikhtiar. Maka Allah yang bekerja, Allah yang nambahin. Insya. Mengapa kok ibu masih susah? Anak susah, belum berani menikah. Salah satunya ini Bu. Ada orang yang bahkan banyak iktimat ala amal. Tahu iktimat? Bersandar nih pada amal. Kalau saya Tuhan nanti kaya. Kalau saya nabung kaya. Kalau saya olahraga sehat. Demi Allah. Tidak semua orang yang nabung itu kaya. Tidak semua orang yang olahraga itu sehat. Tidak semua orang belajar itu pinter. Yang bikin sehat siapa? Yang bikin pinter siapa? Yang bikin kaya siapa? Kenapa nggak gantungan pada Allah? Termasuk ibu masih sholat itu ngarepin pahala. Walaupun itu memang begitu. Tapi sekarang Bunda, iktimat ala Allah. Sholatnya karena Allah, tapi dibalik itu kita sedang bercengkrama dengan Allah. Sholat duha memang itu sarana untuk meminta rizki dari Allah. Bukan sholat itu yang bisa menjadi jalan untuk dapat rizki. Allah lah yang ngasih rizki. Maka apa? Ya Rozak urzukna. Ya Allah, engkau yang maha rizki, pemberi rizki. Beri saya rizki.
Maka dalam sholat harusnya orang-orang Islam itu kayak semua. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni, ada dalam sholat minta rizki. Bahkan Allah jatah rizki itu karena orang itu negakin sholat. Surah Toha ayat 132. Ya Allah bun, kalau bunda sama keluarga sholatnya udah cakep, bapaknya ke masjid, ibunya ngantar ke masjid, anak dibawa ke masjid, sholatnya itu nggak usah ngurus rizki, Allah yang atur. Toha ayat 132. Dan perintahkanlah keluargamu menegakkan sholat, bersabarlah kamu dalam urusan sholat itu. Allah tidak minta rizki dari kamu, akulah kamilah memberi rizki kepadamu sebagai akibat dari ketakwaan kamu, pasrahnya kamu. Ya Allah, itu ternyata hidup ini soal sholat. Tapi bukan sholat itu membuat rizki kita datang. Allah yang memberikan rizki, salah satu jalannya lewat sholat. Ulangi ya bunda ya. Semua urusan terkait dengan jawab. Semua urusan terkait dengan panjang umur, punya rizki terkait dengan bahagia, terkait dengan semua urusan terkait dengan sholat, 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 sholatullah, assalamullah ala toha. Mana suaranya? Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bad. Ya Allah, Bunda-bunda yang bahagia, insya Allah hidupnya berkah dari dunia hingga akhirat, di akhirat mendapat syafaat. Salatullah salamullah mana suaranya? Tuhan Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup kita akan nikmat dari Allah pemberi rahmat. Hidup dunia akhirat selamat, bertemu Allah di dalam al-jannah. Salatullah ala Yasin. Semua urusan di tangan Allah, serahkan saja kepada Allah. Dengan total kita berserah, semua urusan beres dengan Allah. Salatullah Salatullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu Masya Allah bu. Sholat pertama naikkan keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua syukuri yang sudah ada. Yang ketiga sabari semua musibah, kesulitan, panas, dingin, kurang enak, sabari. Yang ketiga, yang keempatnya tawakal sempurna. Udah Allah saja, nggak ada yang lain. Dan kita tunggu nilai hasilnya pasti. Bu, Ibrahim, kamu saya bakar. Kata siapa? Namrud. Kata Ibrahim dalam hati,
siapa atut? Kamu gak takut? Allah ma'ani. Allah bersama aku. Kumpulkan kayu. Lemparkan Ibrahim. Api sudah menyala. Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku dan sebaik-baik penolong bagiku. Dilempar, cuing, dia menari di dalam api. Apinya habis. Si raja kaget, loh, isi urip tuh sampean, gendeng kowe. Kenapa? Karena Allah bilang, ya nar kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Jadi kalau udah Allah diserahin, nyawaku, hidupku, tubuhku, semuanya. Bahkan maaf Bu ya, ngomong kasar nih, ngomong kasar. Jangankan kulitku, sidiku aja gak kebakar. Alhamdulillah. Jangankan disentuh keluargaku, dia masuk pagar aja gak bisa. Kalau ibu malam tidurnya sudah tawakal kepada Allah, ngapain? Berwudu. Sholat sunat mutlak 2 rakaat atau hajat. Kemudian ibu baca Al-Mulk. Baringkan tubuh menghadap kiblat seperti orang mati itu. Letakkan tangan kanan di atas bantal. Jadikan dia bantal. Miring menghadap kiblat. Kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falak 3 kali. Anas 3 kali. Dan ayat kursi. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan, usapkan ke wajah, kepala, leher, terus seluruh tubuh. Allah jaga, malaikat jaga sepanjang malam. Fi maliha wa nafsiha. Allah jaga dirinya dan harta bendanya. Mobil nggak dikunci di luar, motor lupa, rumah pagar nggak dikunci. Mereka nggak lihat, maling-maling itu nggak lihat. Tapi ada rumah yang tinggi pagernya digembok pakai yang baja, tetap aja kemalingan. Kalau nggak maling, Allah bakar tuh rumah. Cerit, nggak bisa ada yang nolong karena pagar setinggi-tingginya, pasang kawat juga. Akhirnya mati semua di dalamnya. Ada yang begitu? Ada. Ternyata tidak menjamin rumah yang gede yang dipasang pagar, kawat berduri, nggak menjamin dia selamat. Yang bikin selamat adalah Allah. Maka katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu berserah total. Bahkan dia mengatakan, ya Allah, aku milikmu, aku gak punya diriku, aku semua milikmu dan aku kembali kepadamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku gak punya diriku, apalagi punya dirimu. Aku gak punya, aku juga gak punya aku, apalagi punya kamu. Maaf ya, lebih baik aku cari ilmu daripada cari kamu. Yeah. Bu, udah jelas belum? Udah jelas belum? Serahkan pada Allah semua urusan. Suami pulang tengah malam, jangan dimarahin. Alhamdulillah suamiku pulang juga akhirnya. Walaupun suamiku kau terbang setinggi-tingginya, pergi sejauh-jauhnya, ke dalam sedalam-dalamnya, nggak apa-apa. Yang penting kamu pulang ke aku. Sentuh dia di hatinya dan miliki selamanya. Udah jelas? Oke. Kalau udah berserah pada Allah, surah At-Tolak ayat 3. Ya, yang dibaca Qari'ah tadi. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa orang yang berserah total kepada Allah, maka Allah cukupi. Semua urusan Allah cukupi. Jangan takut menikahkan anak, jangan takut nyekolahkan anak, jangan takut. Katakan bisa, Allah bikin bisa, yakin bisa, maka akan terjadi. Insya, sebut dengan ucapan selalu
7 kali pagi, 7 kali sore. Itu diriwayatkan. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Bisa Bu? Sama-sama yuk. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sama-sama. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali pagi, 7 kali petang. Kemudian baca lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Harus yakin. Jangan aku udah mocong ngono koyo ora apa-apa ya Ustaz yo. Gak ubah-ubah ya, aku ya tetap miskin. Jiwamu yang miskin. Halo? Jelas apa enggak? Tadi di mana letaknya ya? Hasbi Allah tadi ya. Saya tadi udah catat kok. Iya, surah apa? Surah 9, surah apa tuh? Ayatnya 129 ya. Ayat terakhir. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan kata ini saya catat tadi ya, Bunda yang baik, penutup saya. Masalah apapun ini ditulis, baca ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu membantu menyelesaikan berbagai persoalan hidup. Apapun yang dihadapi, saya kepada Allah ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Minimal itu. Ditambah wa ni'man nasir boleh. Dengan doa ini kita dapat merasa yakin bahwa Allah akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan uang, kekayaan, hubungan pasangan, keluarga, teman, dan seterusnya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, dia bilang apa? Fokuskan ibu dengan mengurus Allah. Karena urusanmu akan diurus dia. Enggak usah kamu ngurusin urusanmu, tapi serahkan pada Allah. Allah akan urus. Dengan apa? Dengan doa, ikhtiar maksimal dan tawakal. Maka Allah urus semua urusan kita. Bahkan ibu yang mau haji enggak berangkat gara-gara anak saya masih kecil, berangkatlah. Hidup itu anak, gemuk itu anak. Allah urus lewat tangan-tangan orang baik. Percayalah. Banyak orang enggak berangkat umrah, enggak haji karena takut nanti kantornya nggak ada ngurus dan segala macam. Demi Allah, ibu jangan. Sekarang berangkatlah umroh, berangkatlah haji. Oke? Sampai sini. Apapun urusannya, masalahnya, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Terus hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka urusan percayalah. Sebagai penutup, lihat surah An-Nahl ayat 97. Kalau ibu beramal soleh, ibu percaya sama Allah, laki perempuan, maka Allah akan rubah hidupnya jadi bagus, jadi baik. Ya. 97. An-Nahl 16. Dah. Udah ketemu? Apa? Nah itu dia. Insya Allah. Masih nggak percaya Bu? Siapa orang yang beramal baik, amal soleh, apapun amalnya yang baik, laki atau perempuan, dia beriman kepada Allah, yakin pada Allah. Ini Allah akan kasih pahala, ini Allah akan kasih mudah, Allah kasih. Pasti kami jadikan hidupnya baik. Jadi kalau orang udah amal soleh kok buruk terus, ada apa? Kok miskin terus, ada apa? Pasti kami jadikan hidupnya baik. Mulai hari ini kita nggak takut lagi. Anak nikah aja, belikan rumah aja, berangkat haji aja. Nanti Allah yang urus. Semoga semua urusan
beres. Serahkan Allah urusan, Allah saja urusan, Allah pertama, Allah kedua, Allah ketiga, Allah terus, Allah selamanya, insya Allah. Terima kasih, mohon maaf dan sementara cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.